Hari ini Ibu lanjutkan pembahasannya tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, sifat-sifat yang dimiliki oleh bilangan berpangkat adalah yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N. Ya, di sini bilangan pokoknya sama, bisa dituliskan menjadi A pangkat M ditambah N. Jika bilangan perpangkatannya dikalikan dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya menjadi plus. Selanjutnya, yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Artinya A pangkat M dikurang N. Dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Kemudian yang ketiga, dalam kurung A dikali B pangkat M. Artinya A pangkat M dikali B pangkat M. Kemudian yang keempat, jika ada bilangan perpangkatan A pangkat M dipangkatkan lagi oleh N, maka menjadi A pangkat M dikali N. Pangkatnya menjadi kali. Selanjutnya di sini yang kelima, A per B dipangkatkan oleh M. Jadi kita pangkatkan satu persatu menjadi A pangkat M per B pangkat M. Ini sifat yang kelima. Selanjutnya yang keenam, jika ada suatu bilangan pokok dipangkatkan oleh 0, itu hasilnya adalah sama dengan 1. Ini sudah pernah kita pelajari waktu kelas 7. Jadi semua bilangan berapapun jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Selanjutnya yang sifat ketujuh, A pangkat 1. Nah, semua bilangan berapapun dipangkatkan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi A pangkat 1 itu adalah A. Contoh, 1000 pangkat 1, 1000. 3 dipangkat 1, 3. Nah, sebagai contoh seperti itu. Selanjutnya, contoh, tentukan hasil dari yang pertama, 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3. Nah, ini kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan sifat-sifat yang kita miliki tadi. Nah, di sini bilangan berpangkatnya memiliki bilangan pokok yang sama. Di sini bentuknya perkalian, sehingga pangkatnya bisa menggunakan penjumlahan. Jadi 2 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, dan 16 kali 2 32. Nanti kalian hitung sendiri di rumah. Selanjutnya yang contoh kedua, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. Nah, di sini bilangan pokoknya sama, sama-sama 3. Nah, karena pembagian sehingga pangkatnya bisa dikurangi. Jadi 3 pangkat 5 dikurang 3 sama dengan 3 pangkat 5 dikurangi 3 itu adalah 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ini hasilnya. Selanjutnya contoh soal yang ketiga, yang C. Perhatikan. Dalam kurung 2mn pangkat 3. Nah, kalau seperti ini, sama sifat yang ketiga tadi, kita pangkatkan satu persatu. 2 pangkat 3 kemudian dikali m pangkat 3 dikali n pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, m pangkat 3, n pangkat 3. Ini hasilnya. Selanjutnya contoh soal yang D. 2A per 5 dalam kurung pangkat 3. Ini kita gunakan sifat yang kelima. Kita pangkatkan satu persatu. Pembilangnya dipangkatkan oleh 3, penyebutnya juga kita pangkatkan dengan 3. Perhatikan. Jadi 2A pangkat
pangkat 3 per 5 pangkat 3. Kita hitung sama dengan 2 pangkat 3 itu adalah 8 A pangkat 3. Nah, 8A pangkat 3 per 5 pangkat 3 berapa? 120. Nah, ini contoh soal yang D. Kemudian yang selanjutnya, soal selanjutnya di sini 3 pangkat 0. Sesuai dengan sifat tadi, semua bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Menggunakan sifat ini ya. Jadi 3 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, jika ada soal lagi, 1000 pangkat 0 berapa, Bu? 1000 pangkat 0 itu juga hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya contoh yang F, 100 pangkat 1. Ini seperti sifat yang ke-7. Semua bilangan dipangkatkan 1 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi kalau 100 pangkat 1 itu sama aja dengan 100. Ya. Selanjutnya yang G, 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat min 4. Nah, di sini pangkatnya ada pangkat negatif. Bagaimana cara menghitungnya? Sama, kita bisa gunakan sifat yang pertama. Di sini ada bentuk perkalian dengan bilangan pokok yang sama, ya. Cara penyelesaiannya menjadi 5 pangkat 6. Kalau perkalian menjadi penjumlahan, jadi 6 plus min 4, ya, sama dengan 5 pangkat 6 ditambah min 4. Itu sama dengan 2. Berarti 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berapa? 5 pangkat 2 adalah 25. Selanjutnya B pangkat min 9 dikali B. Nah, perkalian dengan bilangan pokok yang sama. Nah, B ini di sini nggak ada pangkatnya ya, Nak ya? Nah, kalau nggak ada pangkatnya, di sini artinya pangkatnya 1. Jadi bisa dituliskan B pangkat min 9. Karena di sini perkalian, pangkatnya menjadi penjumlahan plus 1. Sama dengan B pangkat min 9 ditambah 1. Sama dengan min 8. Jadi jawabannya adalah B pangkat min 8. Selanjutnya 8 pangkat min 5 dibagi 8 pangkat min 2. Kita hitung. Jadi 8, ya, sama-sama bilangan pokoknya 8. Kalau pembagian pangkatnya menjadi kurang. Jadi min 5 min 2. Ya. Jadi sama dengan 8 pangkat min 2, min dengan min jadi apa, Nak? Plus. Ya. Jadi di sini min 5 ditambah 2. Jadi pangkat min 3. 8 dipangkatkan min 3. Selanjutnya yang J, 4 pangkat 6 dikali 4 pangkat 9 dibagi 4 pangkat min 2. Nah, ini udah campuran. Bilangan pokoknya sama tidak, Nak? Sama. Nah, kalau perkalian kita tambahkan pangkatnya, kalau pembagian kita kurangkan pangkatnya. Bisa kita tulis 4 pangkat min 6 ditambah 9 karena pembagian dikurang berapa ini? Min 2. Sama dengan 4 pangkat min 6 ditambah 9. Itu adalah 3. 3 ini plus 3 ditambah 2 5. Jadi 4 pangkat 5. Kemudian contoh soal yang terakhir. Hati-hati di sini, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat min 9 kali 2 pangkat 5. Ini dalam kurung, ya. Jadi artinya yang di dalam kurung ini dikerjakan terlebih dahulu. Jadi caranya bisa kita tuliskan sama-sama bilangan pokoknya 2 ya. Jadi 2 pangkat 4, karena pembagian kita tuliskan kurang. Karena ada tanda kurungnya, kita kurung dulu. Nah, min 9. Nah, perkalian menjadi tambah 5. Sama dengan
ini? Min 9 ditambah 5. Itu jadi min 4. Min 4. Nah, min dengan min jadi plus. Jadi 2, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 8. Ya. Demikian penjelasan dari Ibu tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Sekian dari Ibu. Salam anak-anak.